Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan menyelami sebuah kisah yang, udah memikat jutaan hati di seluruh dunia. Sebuah perjalanan magis tentang takdir, penemuan diri, dan harta karun yang ternyata tersembunyi di tempat yang paling gak kita duga. Kita mulai dengan klaim yang luar biasa banget ya kan? Coba bayangin deh, ada sebuah buku yang gak cuma kita baca, tapi kita alami. Sebuah karya yang katanya punya kekuatan buat bener-bener mengubah cara kita memandang dunia dan tempat kita di dalamnya. Nah, itulah janji dari sang alkemis. Dan ini bukan omong kosong marketing loh, kita bicara soal jutaan pembaca dari berbagai budaya dan negara. Popularitasnya yang luar biasa ini membuktikan kalau pesan di dalamnya itu universal, bisa nyambung ke sesuatu yang mendasar dalam diri kita semua, nggak peduli kita dari mana asalnya. Jadi pertanyaannya, semua ini berawal dari mana sih? Kayak kebanyakan kisah hebat lainnya, cerita ini dimulai dari seorang tokoh sederhana yang punya mimpi yang luar biasa. Nah, ini dia pahlawan kita, Santiago. Dia bukan kesatria atau pangeran loh, tapi seorang anak gembala yang rendah hati. Perjalanannya membawa dia jauh banget dari ladang-ladang Spanyol yang tenang, melintasi benua, sampai ke gurun Mesir yang misterius. Wow, sebuah lompatan keyakinan yang luar biasa ya, ke dunia yang sama sekali asing. Terus apa yang bikin dia nekat melakukan perjalanan berbahaya ini? Jawabannya, sebuah mimpi yang datang berulang kali tentang harta karun. Sebuah tujuan yang kelihatannya jelas banget. Nemuin kekayaan yang terpendam di kaki piramida Mesir yang megah. Setidaknya, itulah yang dia pikir menjadi tujuannya. Tapi, yang namanya juga cerita-cerita hebat kan, perjalanan buat mencari harta karun ini ternyata lebih dari sekedar mencapai tujuan. Perjalanan itu sendiri adalah sebuah transformasi. Yang menariknya nih, Santiago itu nggak pernah bener-bener sendirian. Di saat-saat penting, dia ketemu sama tokoh-tokoh misterius ini. Ada seorang perempuan Gipsi yang menafsirkan mimpinya, seorang raja yang ngasih dia alat buat mulai perjalanan, dan akhirnya seorang alkemis yang ngajarin dia bahasa alam semesta. Mereka ini bukan sekedar teman biasa, tapi kayak penunjuk jalan takdirnya. Nah, disinilah ceritanya jadi makin bikin penasaran kan? Kita jadi ikut bertanya-tanya, apa sih sebenarnya isi harta karun ini? Apa cuma emas doang? Dan yang lebih penting, setelah ngelewatin begitu banyak rintangan, kira-kira dia bakal berhasil nggak ya? Dan di titik inilah ceritanya ngambil sebuah belokan yang indah banget dan sama sekali nggak terduga. Pencarian harta karun yang tadinya kelihatan fisik dan eksternal perlahan-lahan mulai bergeser ke dalam diri. Ini dia inti dari keajaiban sang alkemis. Perjalanan yang dimulai buat nyari harta duniawi, kayak yang kita lihat di kiri, ternyata cuma sebuah metafora. Penemuan akhirnya, yang di sebelah kanan, itu bukanlah emas atau permata, tapi kesadaran bahwa harta karun yang sejati, potensi tujuan hidup dan cinta, itu semua udah ada di dalam dirinya sejak awal. Dan inilah kenapa jutaan orang bisa ngerasa relate banget sama cerita ini. Cara ceritanya itu kaya banget dan benar-benar menggugah. Jadi ini bukan lagi cuma kisah tentang Santiago, tapi jadi cerminan perjalanan kita semua. Perjuangan kita melawan rasa takut, pencarian kita akan makna hidup, dan harapan kita untuk memenuhi takdir. Oke, jadi apa sih sebenarnya maksudnya harta karun di dalam diri itu? Nah, buku ini nggak membiarkannya jadi konsep yang abstrak. Buku ini menyaringnya menjadi beberapa kebijaksanaan inti yang sangat kuat dan praktis. Jadi intinya ada dua pelajaran paling penting dari perjalanan Santiago. Pertama, kekuatan dari mimpi-mimpi kita, bukan sebagai angan-angan kosong ya, tapi sebagai peta menuju legenda pribadi atau tujuan hidup kita. Dan yang kedua, yang paling penting adalah keberanian untuk mendengarkan suara hati. Intuisi kita, menurut sang alkemis, adalah cara alam semesta berkomunikasi langsung sama kita. Jadi, ya inilah pesan abadi dari sang alkemis. Ini adalah sebuah pengingat yang indah bahwa perjalanan terpenting yang akan kita jalani itu bukanlah melintasi gurun, melainkan perjalanan ke dalam diri kita sendiri. Untuk berani mengikuti impian dan menemukan kebenaran yang hanya bisa dibisikkan oleh hati kita. Sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian. Setelah memahami perjalanan Santiago, coba ditanya ke diri sendiri. Apa sih harta karun sejati yang lagi kamu kejar dalam hidupmu? Jawabannya mungkin lebih dekat dari yang kamu duga selama ini.